nggak sih kamu merasa terjebak dalam cinta yang bertepuk sebelah tangan? Rasanya tuh personal banget dan sakitnya luar biasa. Tapi ternyata di balik semua itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Hari ini kita bakal ngebongkar sains di balik cinta sepihak. Dan ini bukan soal drama, ini soal sains. Soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Jadi pertanyaannya gini, kenapa sih susah banget buat pergi dari orang yang ngasihnya dikit banget ke kita? Jawabannya, ini bukan soal kamu lemah atau apa. Ini soal misteri psikologis yang rumit banget. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal lurusin dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud hubungan gak seimbang. Dan yang lebih penting, kita bakal bongkar mitos-mitos yang sering banget bikin orang ngerasa bersalah. Gampangnya gini, ini tuh hubungan di mana satu orang ngasih segalanya. Waktu, emosi, pengorbanan. Sementara yang satunya lagi, ya balesnya dikit banget atau malah nggak sama sekali. Dan yang paling bikin kaget nih, penelitian nunjukin kalau si pemberi ini seringnya sadar loh kalau hubungannya timpang. Jadi ini bukan karena mereka naif atau nggak tahu apa-apa. Dan apa kata orang-orang di sekitar kita? Seringnya ya gitu, kita langsung dicap bucin atau cinta buta. Seolah-olah ini tuh kesalahan kita sendiri. Tapi, gimana kalau aku bilang ini semua salah? Ini bukan soal kebodohan sama sekali. Nah ini dia intinya, ini tuh bukan kegagalan personal, ini tuh hasil yang bisa ditebak dari 3 kekuatan gaib yang lagi mainin kita. Pertama, jebakan psikologis, kedua, hitung-hitungan ekonomi di alam bawah sadar kita, dan ketiga, permainan kimia di otak kita. Penasaran kan apa aja itu? Ayo kita lihat. Oke, penjelasan pertama datang dari teori pertukaran sosial. Dan siap-siap, ini mungkin bakal ngejungkir balikin cara kamu mandang apa itu seimbang dalam sebuah hubungan. Kita kan sering mikir ya hubungan yang bagus itu yang adil 50-50. Tapi teori pertukaran sosial bilang nggak gitu juga. Tujuan utama sebuah hubungan, kata teori ini, ternyata bukan keadilan, tapi stabilitas. Dan ironisnya, stabilitas ini justru bisa ditemuin di hubungan yang paling jomplang sekalipun. Coba deh lihat perbandingannya. Idealnya kan 50-50 ya. Nah, di hubungan yang timpang ini, polanya jadi 90-10. Si A ngasih 90, si B ngasih 10. Begitu pola ini kebentuk, dia jadi stabil. Kenapa? Ya karena si penerima nggak punya alasan buat berubah. Kan enak. Dan si pemberi ya udah terbiasa sama perannya. Nah, inilah yang disebut kenyamanan dalam ketimpangan. Aneh tapi nyata. Sekarang kita masuk ke jebakan kedua. Kali ini kita pinjam istilah dari dunia ekonomi namanya sengkos falasi. Atau gampangnya, kekeliruan biaya yang udah terlanjur dikeluarin. Pernah nggak sih kamu ngerasa, udah terlanjur jauh, masa mau udahan sekarang? Nah, itu dia sunk cost fallacy. Ini tuh kayak bisikan di kepala kita yang bilang, aku udah kebanyakan berkorban buat pergi sekarang. Fokus kita jadi geser. Bukan lagi mikirin, aku bahagia nggak ya sekarang? Tapi jadi sayang banget kalau semua pengorbananku selama ini sia-sia. Dan investasi ini tuh makin lama makin gede. Awalnya mungkin cuma 6 bulan, isinya harapan sama mimpi. Terus jalan 2 tahun, udah numpuk tuh kenangan bareng. Nggak kerasa udah 5 tahun. Hubungan itu udah jadi bagian dari diri kita, dari identitas kita. Makanya ngelepasinnya itu bukan lagi sekedar putus cinta, tapi rasanya kayak motong sebagian dari diri sendiri. Dan inilah inti dari jebakannya. Rasa takut menyanyiakan masa lalu jadi jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang bakal kita alamin di masa depan. Aneh kan? Tapi bertahan dalam penderitaan itu entah kenapa jadi terasa lebih aman daripada harus ngakuin kerugian. Oke, tahan dulu. Kita udah bahas psikologi, udah bahas ekonomi. Sekarang kita masuk ke penjelasan ketiga dan ini yang paling gila. Lupakan sebentar soal perasaan, kita bakal ngintip ke dalam otak kamu buat lihat apa yang sebenarnya terjadi di tingkat kimiawi. Jadi, ini tuh bukan lagi soal perasaan, ini soal reaksi kimia murni. Dan ternyata, apa yang terjadi di dalam tempurung kepala kita itu bisa jauh lebih kuat daripada apa yang dirasain sama hati kita. Bayangin deh, seorang penjudi di depan mesin slot. Nah, otak kita tuh diperlakukan persis kayak gitu. Soalnya hubungan yang timpang ini nggak pernah benar-benar kosong. Selalu ada sesekali kemenangan kecil yang dikasih. Pola hadiah yang nggak bisa ditebak ini secara ilmiah disebut penguatan intermiten. Dan ini teman-teman adalah formula paling ampuh di dunia buat nyiptain kecanduan. Gini cara kerjanya. 1, kamu berusaha. 2,
kamu dicuekin. 3, tiba-tiba dapat seiprit perhatian, cuma remah-remah doang. Nah, yang keempat ini kuncinya. Karena remah itu langka banget, otak kita langsung ngebanjirin dopamin, hormon kebahagiaan. Ledakannya jauh lebih dahsyat daripada di hubungan normal. Akhirnya, di langkah kelima, kamu jadi ketagihan, bukan sama orangnya, tapi sama harapan buat dapetin ledakan dopamin berikutnya. Gila kan? Oke, setelah kita tahu semua jebakannya, pertanyaan paling pentingnya, terus gimana cara keluarnya? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas cara keluarnya. Gimana caranya mutusin siklus ini? Pertama, ubah fokus kamu. Jangan lagi nanya, dia cinta nggak ya sama aku? Tapi tanyain, hubungan ini timbal balik nggak? Lihat faktanya. Kedua, coba deh lakuin eksperimen kecil. Kurangin sedikit usahamu, terus lihat apa yang terjadi. Anggap aja kamu lagi ngumpulin data. Ketiga, bangun lagi siapa dirimu di luar hubungan ini. Dan yang terakhir, dan ini paling penting, sadari kalau harga dirimu itu nggak pernah bergantung sama balasan dari dia. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Jalan keluar dari cinta sepihak itu butuh satu jenis keberanian yang spesifik, yaitu keberanian untuk kehilangan sesuatu yang, kalau kita mau jujur sama diri sendiri, sebenarnya emang nggak pernah benar-benar kita miliki.